Lagi loading. Sudahkah? Oh, Bu Yuda. Oh, sekarang udah jelas belum? Dah, alhamdulillah. Baik. Ibu dan Bapak semuanya, kita malam ini akan berdiskusi tentang dekatkan Allah pada anak usia dini. Dalam hal ini sedikit banyak kita akan menyinggung tentang reward dan punishment. Ya, karena kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, mungkin di sini tidak semua. Ternyata kalau di F5 dia seperti itu, Pak. Nggak bisa. Jadi harus di stop F5-nya itu. Oh, bisa. Jadi kalau dia bisa, aman. Oke, aman. Udah masuk belum layarnya, Pak? Oke. Oke. Baik, Ibu dan Bapak, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam pendidikan anak dini kita memiliki tujuan utama di mana Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Dan kami lakukan demikian itu, agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap ini. Artinya, setiap anak-anak, semua yang dilahirkan ke muka bumi ini, Allah sudah bekali dengan keimanan atau tauhid, bahwa dia percaya Allah adalah Tuhannya. Kemudian, di dalam surat An-Nahl, ya, kita lihat An-Nahl 78, ya. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah mengeluarkan kamu dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, dan agar kamu bersyukur. Jadi dua ayat ini kita pedomani bahwa sejak lahir semua anak usia dini sudah memiliki potensi dasar yang Allah berikan, yaitu iman, kemudian pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka sesungguhnya pendidikan anak usia dini itu adalah menghebatkan pendengaran anak, menghebatkan penglihatan anak, hati nurani anak, sehingga keimanan mereka semakin kuat dan mereka bersyukur kepada Allah. Sebenarnya itu yang menjadi dasar. Nggak jauh-jauh. Sebenarnya tidak harus anak bisa calistung di usia 3 sampai 5 tahun atau 0 sampai 6 tahun, tetapi ini dulu yang menjadi tugas mulia kita. Ya, teman-teman. Ini saya ingin sharing walaupun di sini saya bukan ahlinya, bukan pakarnya dalam seorang ustazah, tetapi saya hanya ingin mengadopsi apa yang menjadi pandangan hidup kita dalam pendidikan kita sebagai umat muslim. Nah, ini adalah tugas mulia kita, di mana kita harus menanamkan tauhid itu sejak lahir. Sejak mereka terlahir ke dunia sampai mereka dewasa, itulah yang kita jaga sebagai seorang pendidik. Tetapi walaupun di lingkungan tentu anak-anak akan mendapatkan pengaruh, ya, tapi tetap pendidikan yang utama adalah bagaimana anak mengenal Allah. Tapi tidak mungkin mereka begitu saja mengenal Allah tanpa bantuan perantara dari guru, orang tua untuk mengingatkan mereka kembali. Kemudian, pengalaman yang sangat penting diberikan juga ada membaca. Apa yang mereka baca? Tentu mereka membaca apa yang tersurat dan tersirat di sekitarnya, yaitu membaca dunia beserta isinya. Maka Allah suruh kita ikro, bacalah. Ya, bagaimana daun-daun itu ketika angin bertiup, bagaimana tubuh manusia itu, ya. Jadi ikro lah anak-anak kita dengan kita pandu, kita bimbing dengan berbagai macam kegiatan. Selanjutnya, kita akan memperluas pengalaman dan pengetahuan anak-anak sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. Tentunya prinsip anak usia dini kita tahu bahwa mereka belajar melalui bermain, ya, dengan beraktivitas langsung, active learning. Mereka memiliki banyak pengalaman dengan berbagai media. Selanjutnya, memaksimalkan perkembangan anak dengan simulasi-simulasi yang tepat.
bukan simulasi yang semau kita, bukan simulasi yang ada di otak kita sebagai orang dewasa. Mereka kita berikan LK, kita berikan buku, pensil untuk mereka bisa menulis. Tetapi maksimalkan perkembangan mereka melalui simulasi yang tepat. Baik, ya mudah-mudahan suara tidak masuk. Nah, karena kita bicara tentang reward dan punishment dalam hal ini untuk mendekatkan anak kepada Allah, mohon peserta yang masuk untuk di mute audio ya, supaya suara tidak masuk, tidak bocor. Oke, bicara tentang reward dan punishment itu adalah bagian dari moral, ya. Moral itu di dalamnya ada value, nilai-nilai, perilaku, bahkan disiplin ada di dalam moral. Baik, sebentar. Apakah bisa di-mute sendiri yang masuk? Ya, silakan di-mute sendiri. Soalnya kalau saya sedang bicara, saya nggak bisa mute. Pak, maaf ya Pak. Oke, berbicara tentang moral, ada 3 hal yang menjadi fokus kita, yaitu moral knowledge, moral feeling, dan moral action. Nah, disiplin adalah bagian dari 3-3 itu. Ketika anak paham tentang apa yang dia harus kontrol dalam dirinya, nilai-nilai apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia merasakan nilai-nilai itu, kemudian bagaimana dia harus berperilaku, maka itu akan mampu membuat mereka berdisiplin. Nah, kita berharap disiplin itu datangnya dari dalam diri anak, bukan dari luar diri anak. Kalau disiplin kita mulai dari dalam diri anak, itu akan menjadi perilaku yang mendasari mereka berbuat sesuatu. Tetapi sebentar ya Pak, saya stop screen supaya saya mute dari sini. Nah, kalau saya nggak mute nanti suaranya bocor terus. Oke. Saya akan cari sumber suara. Harusnya ini di host, tapi karena tunggu sebentar. Sebentar saya cari sumber suara supaya nggak bocor. Oke. Ya. Ada beberapa yang masih masuk suaranya. Yang lain terima kasih sudah di mute. Kalau suaranya bocor saya jadi nggak fokus. Mohon maaf. Ya, kita share ulang ya. Ya. Sudah masuk kah? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya, teman-teman? Oke. On process. OTW. Ya. Perjalanannya cukup panjang. Dari Bekasi ke mana ini? Ke Riau, ke Jakarta ya. Oke. Jadi diharapkan disiplin yang kita bangun pada anak-anak itu adalah yang datang dari dalam diri mereka, sehingga mereka bisa mengendalikan diri dari dalam dan mengarahkan perilaku mereka keluar, sehingga itu menjadi action, moral action tadi ya. Nah, di dalam disiplin itu ada 2 hal yang mendukung, yaitu bimbingan dan dorongan, serta ada ganjaran. Nah, ganjaran inilah yang disebut dengan punishment, reward. Nah, dua-duanya ini bisa menjadi sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu tidak semua enak, ya. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Tapi bila pelanggaran disiplin dilakukan, pelanggaran perilaku dilakukan, maka konsekuensinya pasti udah nggak enak, ya. Oke, saya biasa menggunakan kata reward dan punishment ini adalah sebuah konsekuensi atau resiko, ya. Sedangkan reward dalam bahasa Indonesia itu kan artinya hadiah ya, teman-teman. Punishment itu hukuman. Nah, untuk anak usia dini kita lebih cenderung menggunakan konsekuensi atau resiko yang dihadapi ketika mereka berperilaku yang kurang baik dan yang baik gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, kita lihat dalam konsekuensi itu dibutuhkan ada konsistensi. Artinya, untuk membangun sebuah perilaku, membangun sebuah moral action yang positif tentunya, dia akan
membutuhkan konsistensi, ya, perilaku yang terus-menerus, tetapi ini lebih kepada pelanggaran, ya, pelanggaran kasus-kasus tertentu. Tetapi sebenarnya untuk berperilaku yang baik pun perlu konsistensi, ya. Untuk pelanggaran yang dilakukan maka dibutuhkan konsekuensi dan konsisten, ya. Ini dikatakan oleh Colin Marsh, ya. Saya hanya ingin sharing tentang siapa yang bicaranya, ya. Oke, slide selanjutnya. Pak Ivan, kita 1 jam ke depan, ya, kurang lebih, ya. Ini sudah 25 menit. Baik, Ibu dan Bapak, di dalam disiplin ini pasti berhadapan dengan konsekuensi, ya. Nah, agar efektif, konsekuensi itu diberikan adalah bila itu bentuknya pelanggaran, maka sebaiknya konsekuensi diberikan tidak menyenangkan agar mencapai tujuan untuk menghentikan perilaku yang salah. Nah, kita bisa mengajar dan mendorong anak-anak untuk menghentikan perilaku salah itu agar dia mengarahkan dirinya. Nah, contohnya misalnya nih, ibu bapak guru. Di sini mungkin banyak ibu bapak guru. Saya contohkan atau di rumah, ya. Kita tahu ruangan kita sempit. Kita sudah kasih tahu sama anak-anak, karena ruangan kita sempit, kelas kita sempit, ibu guru berharap teman-teman bisa duduk tenang di dalam kelas. Bila ingin berlari-lari, teman-teman boleh berlari-lari di halaman sekolah, misalnya seperti itu. Tiba-tiba anak-anak lari-lari dan ada yang terjatuh, tersenggol, dan tertimpa misalnya. Nah, di sini pasti berlaku konsekuensi. Ibu guru pada umumnya secara tradisional akan bicara seperti ini. Tuh kan, tadi Bu Guru sudah bilang, tidak lari-lari di dalam kelas. Akhirnya kamu terjatuh. Nah, itu namanya kita sedang ceramah, ya. Sebaiknya jauh sebelum kejadian, kita sudah bicara sama anak-anak. Harapan-harapan kita tuh udah diomongin di depan. Contoh, teman-teman, hari ini kita belajar di dalam kelas. Suasana kelas kita, ruangannya cukup untuk jumlah kita. Jadi, kita tidak bisa bergerak lebih leluasa. Bila teman-teman ingin berlari, nanti dilakukan di luar, ya. Nah, berarti sekarang kita waktunya apa? Duduk tenang. Oke, duduk tenang. Tetapi nanti bila ada yang melanggar aturan kita, berlari di dalam ruangan, teman-teman dapat konsekuensi atau resiko. Apa resikonya? Nah, itu biasakan dengan anak-anak supaya dia biasa memikirkan sebab dan akibat. Dengan ruangan sempit, ada meja, ada teman-teman. Pertama, dia akan berpikir, oh, kita bisa kesenggol Bu Guru, jatuh Bu Guru, berdarah Bu Guru, dan lain-lain. Nah, itu artinya kita sudah membiasakan anak-anak untuk memikirkan resiko dari sebuah perbuatan. Nah, oke. Tetapi yang ingin saya kaji di sini, yang ingin saya sharingkan di sini adalah bagaimana anak-anak mengenal Allah dalam proses disiplin dan konsekuensi ini. Antara reward dan punishment itu, disitulah Allah sangat dekat dengan anak-anak, seharusnya kita hadirkan, ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Itu sebenarnya nggak banyak slide, tetapi ada beberapa yang penting disampaikan. Nah, ketika ibu guru atau kita semua, orang tua, para pendidik, ingin menyampaikan penerapan konsekuensi, pertama langkah-langkahnya adalah buat rencana, seperti yang tadi saya contohkan, ya. Rencananya apa? Harapannya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan. Halo Pak Ivan, suara saya kedengeran? Oke, mantap, suaranya lancar, ya. Oke, berarti audiens teman-teman semua mendengarkan. Yang kedua, dilihat kelayakan sesuai tidak konsekuensi kita berikan dengan pelanggaran yang telah membahayakan diri, anak, dan orang lain. Yang ketiga, memberikan anak-anak kebebasan untuk memilih bagaimana mereka bertingkah laku dan mengharapkan mereka menghadapi konsekuensi yang logis, ya, ketika mereka salah. Contoh, ketika mereka berlari, mereka bilang jatuh, bla bla bla, ya. Oke, terus mereka berulang setelah diingatkan tidak kembali duduk, kita bilang, bagaimana kalau 3 kali sudah Bu Guru ingatkan, ternyata teman-teman belum mengingat aturan. Apa yang harus teman-teman lakukan? Ini kita ngomongin konsekuensi. Konsekuensi apa yang harus teman-teman tempuh? Terus mereka mikir dan mereka nggak ngerti konsekuensi itu apa. Oke, boleh Ibu Guru mengusulkan
Jika teman-teman tidak bisa dikondisikan, teman-teman boleh duduk di kursi time out di sebelah sana sambil teman-teman menenangkan diri, sambil teman-teman istighfar. Mereka bilang, "Oke, setuju." Nah, itu artinya kita sudah membuat rencana di awal. Artinya bila kamu melakukan sesuatu yang salah, maka kamu akan mengalami konsekuensi ini. Itu maksudnya, ya. Kemudian, berikan konsekuensi yang logis, artinya seimbang antara pelanggaran dengan hukuman atau punishment yang diberikan. Nah, contohnya apa? Biasanya anak-anak tidak mau makan nih kalau di rumah nih ya. Mama atau ibu atau bunda, kalau anaknya tidak mau makan pasti selalu ada konsekuensi. Ayo makan, awas kalau nggak makan ya, nanti mama lapor ayah. Nah, jadi selalu menyampaikan kalau kamu tidak makan, kamu akan saya laporkan kepada ayah. Sebenarnya itu nggak nyambung dengan perilaku mereka. Memang dilaporkan ayah akan marah-marah, tapi kan dia tidak akan mengontrol dirinya dengan makan itu. Nah, sebaiknya kita sampaikan pertama, makna. Apa sih tujuan kita makan? Yang kedua, kalau kamu tidak mau makan sayur, konsekuensinya tubuhmu pasti membutuhkan sayur tidak sehat. Nah, kira-kira terus berulang kamu tidak mau makan sayur, kira-kira konsekuensinya apa? Terus dia mikir, ya udah, aku nanti nggak boleh main game, aku nanti nggak boleh main HP, misalnya dia bilang begitu ya. Nah, kita bilang, menurut kamu itu sesuai nggak? Sesuai nggak? Ya boleh, tapi jangan lama-lama ya. 1 jam aja aku nggak boleh main HP. Oh tidak bisa. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai eh, orang yang melakukan pertimbangan terhadap keseimbangan pelanggaran dengan konsekuensi yang dihadapi. Nah, jadi carilah konsekuensi yang relevan. Bila tidak relevan ganti. Ya, mungkin kalau hubungannya dengan makanan, biasanya dia minta makanan apa gitu ya. Oke, mama akan berikan makanan ini atau bunda akan berikan makanan ini setelah kamu mau mencoba sayur. Itu konsekuensi. Ya mama, aku kan gak suka sayur. Boleh dicoba. Oke, kalau begitu konsekuensinya makanan yang ini kita belum keluarkan hari ini ya. Jadi masih relevan dengan makanan. Jadi itu maksudnya ya, teman-teman sekalian. Baik, nah, sekarang kita masuk gimana sih cara ngedekatkan Allah di dalam hal ini gitu ya. Nah, karena tadi tuh sifatnya masih bicara yang umum ya. Nah, sebelumnya kita lihat landasan mengapa kita perlu mendekatkan Allah kepada anak-anak. Dalam surat Al-Baqarah 186, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya Allah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Artinya, Allah mengatakan, kamu kenalkan aku kepada anak-anakmu. Aku itu dekat, enggak jauh gitu ya. Tapi apakah anak usia dini ngerti masalah ini? Bagi anak usia dini, Allah itu abstrak, tidak terlihat, tidak terdengar suaranya. Lalu bagaimana cara mendekatkan Allah? Nah, ini tugas kita, para pendidik, ya, bahwa apa yang menjadi nama sifat-sifat Allah itu dihadirkan secara konkret di dalam diri kita sebagai seorang pendidik, tentunya sebagai modeling, sebagai teladan, kita mengupayakan beberapa dari sifat Allah itu atau semua dari sifat Allah itu kita bisa miliki. Tentu tidak semua bisa kita miliki, tetapi berproses ya teman-teman. Ini tidak mudah sebenarnya menyampaikan, tapi ada hal-hal sifat-sifat Allah yang dominan di dalam diri manusia. Seperti orang yang suka berbagi, dia sedang merefleksikan, menunjukkan kepada orang lain bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi. Maka kita berikanlah sifat-sifat itu dalam wujud perilaku, ya. Jadi dikonkretkan. Bukan kita hanya sekedar menghafalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Tidak cukup itu, karena butuh dimaknai sifat-sifat Allah itu secara konkret di dalam sifat-sifat manusia. Sebagaimana Allah katakan, aku dekat, ayo kamu kenalkan kepada anak-anak. Nah, berikutnya juga kita bisa
lihat di sini 99 sifat dan nama Allah itu Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 110 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama mana saja yang kamu seru. Ya. Jadi, artinya apa? Dalam surah ini dikatakan kita harus atau kita punya kewajiban untuk memperkenalkan Allah kepada anak usia dini, terutama sifat-sifat yang dominan ada di dalam diri manusia. Ya, dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama terbaik. Nah, di bawah itu tentang sholat penjelasannya. Jadi saya putihkan bagian yang asmaul husna, teman-teman. Jadi ada 99 asma Allah yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Kita alirkan dalam pembelajaran sehari-hari. Di dalam reward kah, dalam punishment kah. Contohnya apa? Misal, ketika anak berbuat yang baik, dia beres-beres dengan tuntas. Lalu kita bilang, wah luar biasa hari ini, Bunda senang sekali. Kenapa? Allah Al-Bashir maha melihat. Melihat Nani sedang beres-beres tuntas. Terima kasih ya. Nah itu. Suplemen, saya bahasakan ini suplemen, di mana kita memberikan vitamin kalimat-kalimat asmaul husna kepada anak melalui perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Itu artinya kita sedang mengkonkretkan apa yang mereka tidak bisa lihat tentang sifat-sifat Allah. Nah, atau ada anak berkata-kata tidak baik. Ya, misalnya tiba-tiba keluar kata MONYET. Ya, saya nggak enak nyebutnya ya. Nah, terus kita tidak langsung marah dan tidak mengingatkan, tidak boleh ya berkata seperti itu. Nah, seharusnya apa? Kita lakukan terlebih dahulu, mendengar aktif. Kita tanyakan kepada dia. Tadi Bu Guru dengar ada yang memanggil MONYET. Siapa ya? Itu Bu Guru, tadi Adi yang bicara itu, dia bilang. Lalu kita katakan kepada anak, kita tanyakan, oh iya Adi yang bicara? Iya, menurut Adi itu apa yang disebutkan tadi? Nah, ditanya dulu di review apakah benar dia tahu. Iya, abisnya aku marah, kesel, dia membuat aku tidak nyaman. Jadi aku bilang aja MONYET. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu guru sedih teman-teman. Karena Allah Asyami itu maha mendengar. Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan gitu ya. Oke. Maaf Pak Ivan, mungkin sudah mulai di-share presensi ya, supaya teman-teman bisa mengisi. Ya, terima kasih Pak Ivan. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi, dalam keseharian, dalam proses pembelajaran, dalam apapun, perilaku anak-anak itu selalu didekatkan dengan sifat-sifat Allah yang Allah hadirkan di dalam diri kita. Ya. Oke. Jadi ini adalah sebuah rujukan. Ya, sebentar. Oke, terima kasih Pak Ivan. Sambil mengisi absensi, saya mau mencari suara yang bocor ya. Oke. Ada beberapa suara masih bocor. Ya, teman-teman sudah bisa dilihat di bagian chat ya. Bila tidak tahu cara ngedownloadnya, teman-teman tanyakan di chat. Bu Yosi videonya nyala. Hilang materinya, cenah. Oke, baik. Sudah tidak ada yang bocor. Mungkin yang bocor itu baru masuk ya. Mohon maaf ketika saya mau mute-kan dulu. Karena memang pusatnya ada di sini. Baik, saya kembali ke materi. Sambil teman-teman mengisi presensi atau daftar hadir untuk malam hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Ya, mudah-mudahan masuk. Oke.
Sudah ya? Ya, kita jadi ibu dan bapak sekalian, sifat-sifat Allah ini yang akan kita hadirkan ke dalam diri kita, terutama sebelum kita menghadirkan ke dalam diri anak-anak, maka kita mengalirkannya dalam ucapan, kita melakukannya dalam sikap. Meski maaf, saya sendiri juga belum bisa semuanya menerapkan ini, tapi paling tidak ada sifat-sifat yang dominan seperti melihat, mendengar. Sebab apa? Ada banyak hal yang terkait dengan uh, melihatnya Allah itu tidak dipahami oleh anak, sehingga banyaknya terjadi di masa-masa sekarang ini. Orang begitu mudah berbuat jahat, begitu mudah korupsi, merasa Allah tidak mengawasi, merasa Allah tidak melihat, ya. Jadi membuli orang lain, merasa Allah tidak mendengar, padahal dia ditemani oleh Allah. Begitu juga dengan bagaimana anak-anak mengenal malaikat Allah, siapa yang mencatat perilaku mereka, itu mengalir saja dalam proses pembelajaran. Seperti tadi saya sampaikan, ketika mereka berbuat kebaikan, kita sampaikan, alhamdulillah ibu guru bahagia hari ini teman-teman, malaikat raqib mencatat kebaikan teman-teman, banyak yang berbagi, ya. Seperti sifat Allah, Allah itu Ar-Razzaq teman-teman, suka berbagi makanan, suka berbagi hujan untuk kita, seperti teman-teman lakukan. Itu hal yang baik gitu ya. Jadi mengalir saja teman-teman, ya. Oke, kalau ada kendala dalam pengisian presensi silakan di chat Pak Ivan ya Bun. Oke, di dalam materi ini saya mencoba mengambil beberapa beberapa tayangannya dan saya simpan di sini, memang kurang jelas ya. Nanti teman-teman bisa mendownload sendiri 99 Asmaul Husna kalau belum hafal, ya. Sebenarnya menghafal itu penting, tetapi juga memaknainya. Misalnya, ketika anak-anak bisa membangun balok, ya, kita contohin di sini ada beberapa yang saya contohkan. Kita langsung saja ke contoh, ya. Ada 10 suplemen mendekatkan Allah pada anak usia dini, ya. Nah, itu ada di sini. Ini materinya kenapa kosong? Ini dia. Kelihatan ya, Pak Ivan? Ya. Contoh di sini, contoh di sini anak-anak membangun balok, ya. Ya. Kemudian dia berhasil, bangunannya sangat kokoh, tidak runtuh. Maka dia bilang, "Ye, aku berhasil." Nah, ketika anak bilang dia berhasil, disitulah saatnya kita mendekatkan Allah kepada anak-anak. Alhamdulillah, Allah Al-Qawi Maha Kuat membantu membangun balok ini sehingga bangunanmu jadi kokoh gitu. Kemudian ada contoh lain, ketika anak menyerah, "Bu Guru, aku nggak bisa, gimana ini caranya?" Nah, kita kasih apa nih sifat Allah yang ada dalam diri manusia, bahwa Allah itu maha pandai, dialah yang memberi kepandaian kepada kita semua. Maka kita katakan kepada anak-anak suplemennya, Allah Ar-Rasyid, maha pandai, selalu memberi kita kepandaian, asal kita mau mencoba, ya, kamu pasti bisa. Oke, lalu ketika anak-anak memukul temannya menangis, ibu guru sampaikan, "Ibu guru sedih sekali ya, Badru memukul teman." Lalu kita tanyakan, "Menurut Badru, perbuatan baik atau tidak? Menurutmu ini perbuatan baik atau perbuatan tidak baik?" Ya. Terus Badru jelasin, "Nggak baik." Oke. Allah Al-Basir maha melihat. Saat ini melihat apa yang sudah Badru lakukan terhadap Rai, temannya Badru. Nah, atau pada saat anak beres-beres. Jadi tidak hanya perilaku buruk, tapi reward and punishment. Mendekatkan Allah di sini dengan memberikan suplemen-suplemen tentang sifat-sifat Allah. Ya, walaupun perilaku dia itu buruk, tapi sampaikan Allah itu begini, Allah itu begini gitu ya. Anak-anak beres-beres mainan, berarti ini perilaku baik ya. Nah, kita katakan kepada mereka, kalau kita beres-beres, semua tertata dengan baik, maka kita sampaikan Allah yang maha menata adalah Allah Al-Bari, yang maha menata, membimbing kita, membereskan mainan ini sampai rapi dan tuntas, ya. Kemudian ketika anak murojaah, anak membaca surah pendek, ya, kita sampaikan Allah maha mendengar. Allah dengar loh kita sekarang lagi baca surat-surat pendek. Allah dengar loh kita sedang bacaan-bacaan sholat gitu ya. Oke. Selanjutnya,
Nanti akan ada sesi tanya jawab insya Allah. Maka saya lanjut. Ini slide terakhir ya Pak. Nah, kita punya waktu cukup panjang. Nah, misalnya ketika anak berbagi makanan, ini kan sikap ya. Jadi menghadirkan Allah, mendekatkan Allah kepada anak-anak melalui sikap-sikap mereka, perilaku-perilaku mereka, baik yang positif maupun yang tidak baik ya. Ketika anak berbagi makanan atau dia belum mau berbagi makanan, kita katakan kepada anak, sifat Allah mana yang pantas kita berikan kepada anak adalah Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, sangat suka berbagi dengan kita. Maka siapapun yang suka berbagi, maka Allah pasti sayang. Ya, kemudian anak menyayangi teman. Sifat Allah yang mana yang perlu kita sampaikan adalah sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah berkasih sayang kepada umatnya. Maka teman-teman, anak-anakku sekalian, Bu Guru bahagia, subhanallah, anak-anakku kalian sudah meniru sifat Allah yang maha kasih dan sayang, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau pada saat anak menyelesaikan kreativitas proyek, ya di mana anak-anak dikaruniai kreativitas, maka kita kenalkan sifat Allah, Allah Al-Wahhab yang memberi kita karunia, membantu kita berkarya, membuat sesuatu itu menjadi bermanfaat. Nah, dua lagi contohnya, ketika guru bercerita tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, maka disertai dengan sifat Allah yang mana? Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk saling memberi manfaat. Dan yang terakhir, contohnya adalah anak memelihara tanaman dan menyiramnya. Sifat Allah yang mana yang perlu kita konkretkan dalam diri anak adalah Alhamdulillah, Allah Al-Hafiz yang maha memelihara, memberi kita keinginan untuk menjaga dan merawat tanaman. Barangkali itu ya contoh-contoh dalam memberikan suplemen, reward dan punishment dalam mendekatkan Allah kepada anak. Saya sebelum closing ingin menyampaikan sebuah lagu untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan saya tidak salah. Allah dekat judulnya. Ya. Semoga nanti menginspirasi teman-teman untuk dinyanyikan bersama anak-anak. Ya. Bila aku bertanya Allah ada di mana, Dia pun berkata, aku dekat saja. Allah senantiasa dekat pada hambanya, mengabulkan doa siapa yang meminta. Oke, itu oleh-oleh dari saya, Pak Ivan. Terima kasih banyak mendampingi hari ini. Saya sudah sharing dengan teman-teman, mungkin seluruh Indonesia, Riau, Jakarta, Jawa Barat. Luar biasa, terima kasih atensinya untuk bergabung. Ya, betul Pak Ivan. Alhamdulillah. Oke, Pak Ivan, terima kasih dari saya. Cukup segitu penampilannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bila teman-teman hari ini mencatat, meresum. Mohon nanti kalau mau ngetek saya di IG, di FB, di WA saya boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Siapa yang mau bertanya boleh raise hand, jadi kita bisa tunjuk. Pak Ivan, maaf itu masih ada yang bertanya soal presensi ada di mana, mohon dikasih jawaban Pak Ivan. Sudah? Oh sudah, oke. Oh mungkin ketimpah ya. Oke. Baik, saya mau lihat chat kalau ada pertanyaan Pak Ivan. Kalau bukan peserta pelatihan tidak apa-apa, tidak diisi. Kalau peserta pelatihan sesuai dengan kelompoknya, ya. Iya betul.
Jadi kita nanti lihat Pak Ivan, siapakah di antara teman-teman yang menjadi peserta pun ikut di dalam diskusi malam ini. Oke. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Mama. Ya, subhanallah. Selamat malam Mama. Waalaikumsalam. Iya, Ma. Hmm. Iya, betul. Betul. Iya, betul. Betul. Mm-mm. Betul. Betul. Amin. 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 Masya Allah. Baik, Bunda Juliati Nurma. Terima kasih atensinya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, baik. Sebenarnya Ibu Juliati tidak bertanya, tetapi memberikan sebuah tanggapan, mengingatkan, walaupun udah jadi nenek, kata beliau, tetaplah berusaha untuk menjadi orang tua atau nenek yang benar, yang memberikan yang tepat. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan beliau. Nah, itu ada pertanyaan, Pak. Terima kasih, Bu Juliati. Ya, silakan Pak Ivan. Ibu Iis Nurainah. Heeh. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ivan. Saya akan coba Bu Iis Nuraina. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih ada di room ini. Pertanyaan yang sangat ya. Iya, malam. Ibu dari mana? Wah, Cikarang. Ya. Ya, baik. Bunda. Oke. Mm-mm. Oke. Bu Iis, saya coba jelaskan sedikit berdasarkan pengalaman saya. Ini tidak hanya di pengajian, tetapi di pertemuan-pertemuan besar. Biasanya anak-anak kecil itu memang kerjanya adalah jumpalitan ya. Kita tahu hanya ada sedikit anak yang bisa duduk tenang ya. Maka para orang tua nih, semua orang tua, para ibu yang akan membawa anak-anaknya ke sebuah pertemuan, awalnya lakukan dulu pendekatan dan diskusi ya. Katakan kepada mereka, anak-anak, hari ini kita akan pergi ke pertemuan pengajian di mana nanti di sana banyak sekali orang-orang, banyak teman-teman mama, teman-teman bunda, teman-teman umi. Jadi nanti kamu boleh ikut, tetapi bagaimana kita bersikap bila kita ada di tengah-tengah orang banyak? Ya pasti anak-anak nggak tahu gimana bersikap. Maka katakan, pertama, kalau orangnya banyak, ruangannya pasti penuh. Kita tidak bisa berlari-lari. Itu yang pertama. Karena anak-anak pasti hobi berlari-lari. Apalagi kalau dia punya teman di situ. Nah, terus kalau kamu mau ikut dengan bunda atau umi, nanti boleh nggak ade duduk di sebelah umi? Karena umi akan mendengarkan ustazah atau mendengarkan gurunya bicara. Terus dia bilang, oke.
Oke, sepakat ya. Sepakat. Nah, itu disepakati dulu ya, disepakati dulu aturan-aturan main, harapan-harapan yang menjadi keinginan kita supaya dia nggak crowded di sana. Lalu tiba-tiba terjadilah, yes betul. Tapi selain komitmen, ada konsekuensi yang harus diiringi. Nah, kita udah tahu nih sepakat. Nah, ketika kita sampaikan kesepakatan, lalu kita bilang, bagaimana kalau tiba-tiba Ade berlari-lari di tengah-tengah orang banyak? Bagaimana menurut Ade? Itu boleh nggak dilakukan Ade? Terus kata si Ade, enggak. Kenapa nggak boleh? Karena itu nggak sopan, kata kata dia. Nanti orang lain terganggu, kata dia. Yes, benar. Jadi Ade, ketika kita berada di forum, di banyak orang, kita harus duduk dengan tenang, lihat situasi. Jadi tidak berlari-lari. Kalau misalkan Ade lupa, terus Ade lari-lari, boleh nggak Bunda mengingatkan Ade? Boleh, dia bilang. Bagaimana cara Bunda mengingatkan Ade? Kan nggak mungkin kan kita teriak-teriak ya Bu di depan orang banyak ya Bu ya. Nah, kita tanya, bagaimana cara cara Bunda ngingatin Ade? Nah, kalau dia lari kan nggak mungkin ya kita kedip mata ya. Tapi kalau dia misalnya teriak-teriak, nah kalau dia lari, kalau ada lari-lari, Bunda harus gimana? Tapi aku nggak mau lari-lari kok Bunda, kata dia. Oke, terus kalau Ade misalnya teriak-teriak ketika Bunda tidak memberikan yang Ade mau, boleh nggak Bunda kedip Ade, kedip mata dua? Nah, kedip mata dua, Ade ngerti kalau itu kode. Nah, itu dibahas. Iya, iya betul. Wah, luar biasa ya Bun ya. Eh. Alhamdulillah Bunda, Bunda Iis. Ya kita sama-sama semangat. Terima kasih. Alhamdulillah terima kasih Ibu Iin. Nah, itu Pak Ivan masih ada nggak pertanyaan? Mm-mm. Ya, oke. Beda yang di beda yang ditangani ya. Baik. Mm-mm. Oke. Terima kasih. Oke. Baik. Baik Pak Ivan. Baik, Pak Doni Nugroho, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir dalam room kita ini. Saya akan coba sedikit berdasarkan apa yang referensi yang saya peroleh dan pengalaman yang saya juga punya anak ya. Nah, sebenarnya bermasalah dengan gadget ini kalau misalnya anak kita di usia berapa sudah kita berikan gadget itu dulu pertanyaannya. Kemudian usia itu sudah paham belum? Pasti belum kalau dia masih anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak otaknya masih dalam proses bersambungan seluruh sinap-sinapnya. Jadi dia belum bisa menyaring mana informasi yang baik, mana yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika pertama yang dilakukan adalah kapan memberikan gadget. Nah, sekarang kan pertanyaannya nggak gitu. Pertanyaannya anak udah terlanjur tergantung sama gadget. Nah, ini akan sedikit berat kerjanya, tapi harus dilakukan. Sebab kita tidak ingin melihat anak kita terjajah. Terjajah oleh apa? Terjajah oleh gadget. Ya. Sebenarnya ini emang nggak nyambung sama materi kita ya Pak Doni, tetapi saya harus sedikit membantu menjawab siapa tahu banyak yang mengalami hal yang sama, apakah tetangga, apakah ponakan, apakah anak sendiri gitu ya. Jadi satu, kita tidak pernah bisa lepas dari kemajuan teknologi. Tidak akan pernah bisa lepas. Karena teknologi semakin meningkat, semakin canggih dan semakin menguasai dunia atau zaman. Ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah pembatasan, Pak. Pembatasan itu bisa nggak dimulai kalau dia udah tergantung? Masih bisa. Asal Bapak perlahan-lahan
turunnya. Misalnya tadi tanggalnya 10 ya, kita turun ke 9, satu-satu. Turun ke 8, turun ke 7. Misalnya Bapak biasanya dia main seharian full dengan gadget. Apalagi ini masa Covid di mana semua orang di rumah, mungkin orang tua agak-agak sedikit stres mengkondisikan anak dengan gadget, ditambah lagi tugas-tugas diberikan dengan gadget ya. Ada media online yang harus dipantengin oleh anak-anak, apakah nonton YouTube-nya ataukah membuat atau di Google Classroom dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pembatasan itu adalah waktu. Maka sekolah pun dalam memberikan tugas di masa-masa saat ini itu dia harus ada batasan dari jam berapa sampai jam berapa dia memberi tugas anak-anak. Nah, setelah itu kan anak-anak akan ngeles nih sama kita. Bapak, Ibu, aku kan belum main game. Tadi kan aku baru ngerjain tugas. Nah, di situ benar-benar harus jeli. Ketika dia mengerjakan tugas itu benar nggak ngerjain tugasnya. Nah, pembatasan berikutnya adalah oke, kalau kamu mau main game, sekarang kita istirahat dulu. Handphonenya istirahat, mata istirahat, otak istirahat. Tapi saya belum tanya ke Pak Doni, ini anak usia berapa? Pak Doni, hai, Pak Doni Nugroho. Iya, iya bisa dibuka, di unmute. Pak Don? Pak Doni ada? Oh, itu dijawab sama Pak Doni. 12 dan 7 tahun. Oke, ini masih anak-anak ya. Kalau masih di usia ini, Bapak belum telat untuk membatasi. Tapi kalau dia udah SMP, SMA, itu udah berat. Kalau 12 paling baru kelas 6 ya Pak ya. Oke. Kelas 6 atau ada yang kecepatan sekolah udah kelas 1 SMP. Nah, oleh karena itu, mumpung dia masih dalam usia 12-7 tahun, Bapak pembatasannya mulai seperti tadi. Kalau misalnya dia 2-3 jam atau bahkan 4 jam menggunakan itu, berikan batasan waktu. Kemudian yang kedua, berikan batasan tempat menggunakan gadgetnya di mana. Yang ketiga, berikan batasan apa yang diakses. Ya. Nah, memberikan batasan diakses gimana, Bu? Orang tua bekerja. Oke, siapa yang di rumah? Gak ada Bu, cuman mereka aja. Oke kalau gitu handphone tidak ada. Jangan sekali-kali berikan handphone ketika anak tidak ada orang dewasa di rumah. Karena apa? Karena dia akan berselancar dengan ujung jarinya ini. Berselancar di dunia dengan ujung jari ini. Awalnya mereka tidak tahu apa-apa tentang isi gadget. Lama-lama dia tahu. Pertama dia terpapar saja, ada iklan gitu ya, terpapar pornografi atau terpapar hal-hal yang tidak baik. Akhirnya karena dia berselancar tidak ada yang mengawasi, itu membuat dia akan menjadi terus meningkat keinginan untuk melihatnya. Nah, oleh karena itu 3 tadi kuncinya ya Pak, batasi waktu, batasi tempat di mana menggunakan, kemudian batasi konten yang dilihat. Barangkali itu karena temanya agak-agak jauh dari tema kita, tapi ini tetap Bapak sampaikan, dekatkan Allah kepada anak. Nah, Bapak tidak tahu kalau kamu mau akses apapun dengan HP ini. Tetapi Allah Maha melihat. Allah Al-Bashir, Maha tahu apa yang kamu lihat di HP ini. Karena itu, ingat, setiap kamu menemukan gambar-gambar yang tidak baik dan tidak pantas kamu lihat, kamu langsung tutup mata, langsung tutup handphone, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan kamu pelototin ya, gitu. Jadi, udah nggak bisa dihentikan Pak, teknologi. Ya kalau kita mau keep misalnya tidak ada teknologi itu akan berat buat anak-anak. Apalagi di masa ini ya. Oke. Terima kasih Bapak Doni untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Kita berlatih ya Pak ya bersama-sama. Ada lagi Pak pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya Pak ya. Tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bu Darmasyam, maaf instruktur yang mendampingi siapa? Pak dijawab Pak. Pak Ivan, itu Pak Ibnu Ibu. Ibu ada di sini ya, maaf. Terima kasih Ibu. Oke. Karena tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah hadir di sini telah mengisi presensi 1 Allah dekat ya. Tadi di-download di room chat, mudah-mudahan sudah diisi daftar hadirnya.
Dan saya lihat di chat tidak ada pertanyaan, atau ada yang mau langsung bertanya, silakan dibuka, di unmute, diaktifkan audionya, supaya teman-teman bisa bicara langsung. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau forumnya sudah selesai? Masya Allah, ini teman-teman Pekanbaru hadir ya, luar biasa. Ibu Ning, Dinda Kit, Ibu Risha dari Bintaro, dari mana, Ibu Suryani Bakri. Ini banyak banget nih. Terima kasih. Adakah yang mau bertanya? Silakan di unmute, Bu, Bapak. Kalau tidak ada, ini ada nih, Bu Ai Suryati Yuliani. Iya, Bapak, silakan. Oke, baik. Selain parenting. Oh, izin live, Pak Iman Nugraha. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Oke, saya akan jawab pertanyaan Bu Ai Suryati Yuliani. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat baik ini. Memang karena berkaitan dengan di rumah, itu pasti yang dibutuhkan adalah pengawasan dan pendampingan orang tua. Ya. Nah, tetapi pertanyaan Bu Ai di sini selain parenting apa gitu ya? Kalau soal di rumah pasti pengawasan orang tua. Kalau di sekolah itu sudah pasti tugas dan kewajiban kita bersama. Nah, caranya apa? Ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Kita selalu melihat sikap dan perilaku anak, lalu mendekatkan Allah dengan apa yang dia lakukan itu tergantung sifat Allah mana yang bersinggungan atau yang relevan dengan sikap-sikap dia itu. Contohnya anak yang suka memukul teman, ya taruhlah ini tidak baik, perilakunya tidak baik, memukul teman atau suka bully teman gitu ya. Nah, di sini ada dua hal yang penting kita sampaikan. Yang pertama, Allah melihat. Allah melihat, nak. Kenapa kamu memukul teman? Itu ditanya. Habisnya dia tadi ngambil mainan aku. Dia bilang gitu. Oh oke, okay. Kalau dia ambil mainanmu, apakah kamu harus memukul dia? Menurutmu itu pantas atau tidak? Apakah Allah tidak memberi kita mulut? Allah beri kita mulut untuk apa? Untuk bicara. Bisa nggak ketika kamu tidak nyaman, kamu katakan kepada temanmu, maaf, aku tidak nyaman. Jadi dia menyampaikan dengan rasa ketidaknyamanannya secara verbal. Supaya anak-anak kita ini ke depan terdidik menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Yang bila dia tersinggung, nggak main gebuk, nggak main pukul, nggak main tendang. Bila dia tersinggung dan marah, dia bisa mengungkapkan cara verbal, dia bisa problem solving, dia bisa menyelesaikan masalah dengan bahasa. Itu terkait perilaku itu. Tapi yang pertama yang kita soroti adalah apa perilaku dia, mengapa dia lakukan, lalu di closing statement dengan mendekatkan Allah kepada dia. Itu yang saya bisa berikan karena ibu bertanya di luar parenting, berarti kita langsung yang melakukan. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan, kita harus membangun kerjasama dengan orang tua. Nah, apa caranya? Di dalam laporan perkembangan, kita harus menyampaikan perilaku-perilaku yang berkembang positif dan perilaku-perilaku yang membutuhkan bimbingan. Di situ kita komunikasi dengan orang tua. Kita sampaikan bahwa Ananda sudah mengalami perkembangan ini, sudah lebih baik, tapi ada satu hal yang memang perlu diperhatikan bersama. Di antaranya adalah masih terjadi sering interaksi fisik bila Ananda tidak nyaman dengan temannya. Maka yang perlu dibantu adalah berbicara, mengatakan ketika tidak nyaman. Oke, mudah-mudahan Bu Ai ini terjawab ya Bu Ai. Apakah ini yang dimaksud oleh Bu Ai atau bukan? Terima kasih Bu Ai atas pertanyaannya. Pak Ivan silakan, masih ada tidak pertanyaan? Oh iya, alhamdulillah.
Baik. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak Ivan? Apakah mau kita akhiri sesi ini? Heeh. Baik. Mm-mm. Mm-mm. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, ya. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Boleh munculin videonya nggak? Oke, kalau munculin video bisa nggak ya? Karena sudah selesai, Mama. Assalamualaikum. Ya, kalau udah. Oke. Oh ya, sebelum kita tunggu 5 menit, bagi teman-teman yang belum ngisi, Bu Siti Alafia, selamat malam. Ya, ya, yang lain teman-teman videonya sudah ditutup ya. Oke, tidak ada lagi yang mengisi presensi. Kalau begitu kita mohon diri, mohon pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.